Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman. Amma ba'du. Segenap pengurus Masjid Jami Al-Mu'min rahimakumullah, orang tua kita yang sama kita hormati, kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Mu'min rahimakumullah. Syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh bahwa pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah terlimpah keharibaan penghulu umat, sayyidil wujud wa afdali kulli mawjud, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, zuriat, sahabat, para tabi'in dan tabi'at, mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umat, insyaallah kita, anak-anak kita, bahkan keturunan-keturunan kita kelak semua nanti akan mendapatkan syafaatul ujma, syafaat yang paling besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'in, para ulama-ulama salafus saleh, ternyata mereka itu 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan mereka sudah minta kepada Allah. Kalau kita kan 2 bulan dari sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban tuh, ya, supaya kita minta dipanjangkan umur berjumpa dengan bulan Ramadan. Tapi kalau mereka itu dari 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah supaya umurnya dipanjangkan oleh Allah dan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan mereka melanjutkan doanya itu. Setelah bulan Ramadan selesai, 6 bulan ke depannya tetap mereka menengadahkan tangannya, mengangkat kedua tangannya kepada Allah, berdoa lagi. Apa yang didoakan, mudah-mudahan amalan ibadah di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kadang kita lupain tuh. Kenapa? Ini kehebatan, kedahsyatan yang dimaksud dengan bulan suci Ramadan. Pantas ketika Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban menurunkan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa pada surah Al-Baqarah ayat 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu diturunkan oleh Allah di bulan Sya'ban setelah diturunkan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Siti Aisyah, tidak ada satupun sahabat-sahabat Nabi yang saat itu kecuali wajahnya berseri-seri. Mereka bergembira. Kenapa? Telah diwajibkan puasa di bulan suci Ramadan. Karena selama ini mereka berpuasa ikut kepada agama orang-orang Yahudi di bulan Muharram, ya. Nah, makanya mereka ingin ibadahnya itu khusus buat umat Islam di bulan suci Ramadan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban itu. Diturunkan oleh Allah ayatnya, ya, termaktub di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 183 itu. Kenapa demikian dahsyatnya ini bulan suci Ramadan? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan di mana orang bisa mendapatkan gelar ketakwaan kita kepada Allah. Karena tujuan puasa itu la'allakum tattaqun. Sementara orang-orang yang bertakwa itu, ya maaf lahir batin, kalau kita baca di dalam Al-Quran, ternyata surga yang diciptakan oleh Allah itu adalah uiddat lil muttaqin.
Surga yang begitu sangat luasnya, yang penuh dengan kenikmatan, itu hanya diciptakan oleh Allah bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Di luar daripada orang yang bertakwa, itu tidak ada hak untuk masuk ke dalam surga. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita akan dicetak oleh Allah menjadi hamba yang bertakwa. Kalau sudah menjadi hamba yang bertakwa, berarti kita telah mendapatkan satu tiket untuk masuk ke dalam surga, dan kita berhak masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Nah, itu mereka mintanya kayak begitu. Para sahabat mintanya kayak gitu. Para tabi'in semua mintanya seperti itu. Masuk bulan suci Ramadan karena dia ingin menjadi hamba yang bertakwa. Setelah mendapatkan gelar takwa, berarti dia telah mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam surga. Jangan harapkan orang kalau tidak bertakwa itu ingin masuk ke dalam surga. Jangan harapkan. Kecuali orang-orang yang bertakwa, karena ayatnya qat'i uiddat lil muttaqin, surga itu hanya diciptakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa, tidak ada hak untuk masuk ke dalam surga. Subhanallah. Bulan Ramadan ini juga, kenapa begitu sangat luar biasa dahsyatnya? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab Allah yang namanya Al-Quran. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Masya Allah. Orang yang biasa gemar membaca Al-Quran, jaminannya juga surga. Bahkan orang-orang yang berada di dalam kubur, yang sedang disiksa di dalam kubur, dengan keutamaan Al-Quran mereka bisa diangkat itu siksa. Ada dalam satu riwayat, Nabi Isa alaihi salam bersama para sahabat-sahabatnya, umatnya saat itu berjalan. Sedang berjalan tiba-tiba melewati satu pemakaman, satu kuburan. Kemudian Nabi Isa buru-buru mengajak sahabat-sahabatnya untuk pergi dari situ. Pergi dari situ. Dan sahabatnya tidak bertanya, ikut aja kepada Nabi Isa alaihi salam. Selang beberapa tahun kemudian, Nabi Isa bersama dengan sahabat yang sama berjalan juga di tempat itu. Tapi ternyata untuk perjalanan yang kedua ini, Nabi Isa malah melaksanakan ibadah 2 rakaat salat. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kata Nabi Isa, "Ya Rabb, dulu aku pernah berjalan di sini. Aku melihat itu kuburan sedang disiksa oleh malaikat Munkar wa Nakir. Tapi kenapa sekarang ketika aku berjalan untuk yang kedua kali, aku melihat itu kuburan sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadinya khufrah min khufarin nira, sekarang menjadi raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman surga." Kemudian Allah pun berfirman kepada Nabi Isa, itu orang fajir, itu orang yang durhaka, itu orang yang fasik, banyak melakukan kesalahan, dia banyak berbuat maksiat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku siksa dia melalui malaikat Jabbaniyah, disiksa di dalam kuburan. Tapi kenapa sekarang sudah menjadi raudhah min riyadil jinan? Karena ternyata ini laki-laki yang disiksa ketika meninggal dunia, meninggalkan seorang istri yang di dalamnya ada janin, sedang hamil. Lahir ini anaknya, kemudian dibesarkan bersama istrinya, dididik, diajarkan, ditanamkan keimanan, dikenalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan pas ketika ini si anak udah mulai bisa menyebut namaku 3 kali, nama 3 kali, yang 3 itu, ya, maka aku malu menyiksa seorang bapak yang anaknya sedang menyebut nama-nama. Berubah ini kuburan yang tadinya jurang daripada jurang neraka, berubah menjadi taman surga gara-gara si anak yang dilahirkan sama istrinya sudah pandai menyebut 3 nama asma Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Asmaul Husna ini ada 3 nama yang wajib kita sebut setiap hari.
Yang wajib. Bukan ya Jabbar, bukan ya Qahar, bukan ya Aziz, bukan. Ya, bukan ya Rasid, ya Sabur, bukan. Tapi ada 3 nama yang wajib setiap hari harus kita sebut. Wajib hukumnya. Apa? Pertama, Allah. Kedua, Ar-Rahman. Ketiga, Ar-Rahim. Ini 3 nama Allah ini wajib kita sebut setiap hari. Karena terkandung pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ada Allah. Ar-Rahman nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahim itu nama Allah Ar-Rahim. Jadi Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini adalah nama Allah yang wajib kita sebut setiap hari. Di mana menyebutnya? Di mana wajibnya? Laksanaan ibadah sholat yang baru saja kita laksanakan, nggak akan sah kita sholat kita kalau tidak menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 3 nama disebut, itu bapak yang tadi disiksa berubah, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran, diturunkan di bulannya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Pertanyaannya sekarang, tolong angkat, jawab dengan jujur. Siapa yang sudah menghatamkan Al-Quran? Hah? Baru 10 juz. Coba yang lain. Ini gurunya orang sini aja baru 10 juz. Siapa yang sudah hatam Al-Quran? Nah, Hardono jangan main HP aja. Mana orangnya? Ada yang sudah hatam Al-Quran? Betulan Nabi punya duit 100.000 nih. Mau dikasih hadiahnya. Bi, Abi jangan ngomong doang. Abi udah hatam belum? Ini bulan puasa. Ini di Masjid Allah. Abi baca Quran juz hatam pertama 3 hari. Jadi hari pertama puasa, kedua, ketiga hatam. Kemudian Abi baca lagi, ya. Hari keempat, kelima hatam yang kedua. Nah, berarti ada yang 2 hari hatam tuh, ya. Ini bulan puasa dan ini di Masjid Allah, nggak mungkin bohong, ya. Nah, kemudian karena banyak kegiatan di luar sekarang baru masuk kepada juz yang ke-15. Kayak gini kan Abi nggak baca Quran lagi di sini, ya kan? Makanya yang jauh-jauh Abi udah nggak mau ngambil lagi, udah ceramah-ceramah udah kejauhan. Nah, akhirnya kita baca Qurannya terbengkalai, ya. Tahun lalu kalau nggak salah masih sempat menghatamkan 6 kali. Tapi kalau tahun ini pengennya 10 kali, pengennya. Cuma Ustaz Sahrin kenapa baru 10 juz sampai sekarang? Ini udah masuk ke ini hari malam keberapa ini? Udah malam ke-9. Masya Allah, 1 hari cuma 1 juz. Masya Allah. Masya Allah. Ini bukan ujub tapi motivasi. Karena ini bulannya Al-Quran. Ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Jadi kalau Allah jaga pisahkan antara Ramadan dengan Al-Quran, kita sebagai hamba Allah nggak boleh memisahkan antara Ramadan dengan Al-Quran. Kayaknya kurang afdal kalau misalnya kita masuk bulan Ramadan tapi nggak membaca Al-Quran. Insya Allah. Kenapa? Sebab Al-Quran ini, ya, ini hati-hati. Al-Quran itu, kalau sekarang maaf lahir batin, apa yang kita bisa andalkan ibadah kita? Coba apa sih? Apa ibadah yang kita andalkan? Sholat kita masih belum khusyuk, ya. Puasa kita, ya Allah, jauh dari kesempurnaan. Apalagi rumah yang dekat jalan raya kayak begini. Masya Allah. Betul ya? Banyak banget kemaksiatan. Jangan pura-pura nunduk dah Pak Dono dah. Jangan pura-pura nunduk dah. Ya, ayo, benar. Kita mau evaluasi ibadah apa yang kita unggulkan sekarang. Makanya kalau Abi bilang di zaman sekarang yang harusnya kita unggulkan, pertama bacaan Al-Quran, yang kedua bacaan sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu, maaf lahir batin, itu kewajiban. Puasa itu kewajiban, sholat itu kewajiban. Kalau nggak dilaksanakan dosa hukumnya.
Tapi justru dengan yang wajib itu masih banyak orang-orang yang tidak melaksanakan, betul nggak? Apalagi yang sunnah. Masya Allah. Makanya kata Nabi kita, Al-Quran huwa safi'un musaffa wa hamilun sabikun. Faman ja'alahu imamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Al-Quran itu kata Nabi, syafi'un musaffa, pemberi syafaat yang mutlak, syafaatnya pasti akan diterima oleh Allah. Wahamilun sadikun, Al-Quran pembawa ke jalan kebenaran. Siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imamnya, maka Al-Quran yang akan membawanya masuk ke dalam surga. Lihat kalimatnya, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam? Kalau imam kan berarti Abi tadi jadi imam. Ya, Abi ruku, makmum pada ruku. Habis sujud, semua pada sujud. Nggak ada imamnya lagi sujud, yang lain pada ruku. Nggak ada. Batal tuh sholat berjamaah kayak begitu. Imam tuh harus diikutin. Nah, Al-Quran adalah imam yang menjadi imam buat kita. Al-Quran bilang sholat, sholat. Al-Quran bilang puasa, kita puasa. Tuh. Jangan Al-Quran bilang puasa, kitanya kagak puasa, berarti itu batal itu sholat berjamaah kayak begitu. Ya, imam lagi sujud, yang lainnya pada at-tahiyat. Nah, kan salah jadinya. Berarti kalau gitu, faman ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, Al-Quran bilang A, dia bilang B, Al-Quran bilang B, dia bilang C, itu berarti menjadikan Al-Quran di belakangnya. Saqahu ilan nar. Al-Quran juga yang akan menyeretnya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kalau kita mau jujur, semua kita di black di dada kita semua isinya sama, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Benar, kita pengen masuk ke dalam surga dan ingin dihindarkan dari siksa api neraka. Semua sama dada kita itu isinya kayak begitu. Apalagi masuk bulan suci Ramadan. Subhanallah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan amalan ibadah kita, puasanya, ya baca Qur'annya kita, sholat tarawihnya, sholat malamnya, kemudian amaliyah yang ada yang pada di bulan suci Ramadan kita laksanakan ini, mudah-mudahan semuanya akan dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Abi cuma sekali di tempat ini, ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.